Oke, jadi kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah tentang anak kecil yang hilang. Tempat anak kecil yang hilang ini pada tahun 2005 dan sampai saat ini itu beliau ini masih belum ditemukan. Pada saat ini dan pada saat gue rekam ini itu belum jadi berita dan kasus kehilangan ini masih belum terungkap sampai sekarang. Dan kasus ini tuh terjadi di Jepang, yaitu dan tepatnya lagi terjadi pada di hari festival seperti hari perayaan gitu atau hari hijau yang ada di Jepang seperti itu. Kita mau berlama-lama lagi, gue akan ceritain kepada kalian. Nama gue Bian, selamat datang di cerita hari ini. Oke, jadi ini merupakan kasus menghilangnya Yuki Onishi. Jadi kalau kalian searching di Google itu ada beberapa kasus orang hilang yang di Jepang. Kemudian salah satu yang menarik itu yaitu si Yuki Onishi ini. Karena kenapa? Karena sampai detik ini, sampai saat ini video ini gue buat, Yuki Onishi ini masih belum ditemukan, men. Gila nggak tuh, dari tahun 2005 sampai sekarang itu masih belum ditemukan beliau ini. Dan kalau udah ditemukan mungkin seumuran kita gitu, namun sampai saat ini itu masih belum jelas orang ini kemana, atau sudah masih ada atau mungkin sudah meninggal. Jadi kisah ini membuat cerita tentang seorang gadis yang berusia 5 tahun yang bernama Yuki, yang bersama ibunya dan saudara perempuan itu menghadiri acara di hari hijau yang ada di Jepang. Jadi Yuki ini pergi bersama ibunya dan saudara perempuan itu untuk menghadiri acara Greenery Day, yaitu pada tanggal 29 April 2005. Di mana Greenery Day ini atau hari hijau ini adalah hari libur nasional yang ada di Jepang gitu, dan digunakan untuk mengenal alam, berterima kasih kepada kemurahan alam, dan memperkaya hati nurani. Dan pada hari libur ini pengunjung itu dibebaskan masuk semua, jadi nggak ada namanya tiket dan semua bisa. Jadi ada yang berkemah, ada yang mengikuti acara yang disiapkan oleh pemerintah, dan juga ya bebas gitu, lo bisa hiking nyantai menikmati alam dan tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi keluar masuk orang itu bebas gitu selama hari ini. Nah, namun sekarang tuh diubah tanggalnya menjadi tanggal 4 Mei dan juga masuk dalam Golden Week di Jepang. Nah, ini gue ingin bahas Golden Week dulu. Jadi Golden Week di Jepang itu merupakan minggu emas atau periode akhir bulan April hingga minggu pertama Mei di Jepang, di mana yang memiliki serangkaian hari-hari libur nasional gitu. Jadi mungkin banyak hari-hari yang libur masuk, tapi pada minggu ini tuh banyak hari liburnya. Kita balik lagi ke Yuki ini. Yuki ini menghadiri sebuah acara atau tempat perayaan hari hijau ini di Kagawa, tepatnya di Goshikidai Forest, di mana ini adalah sebuah hutan yang dijadikan hutan turis dan juga di bawah naungan Seto Nikai National Park atau Taman Nasional Seto Nikai. Jadi taman nasional ini dikelilingi oleh pegunungan, laut, dan juga hutan dan kota kecil yang bernama Sakaide. Dan di kota itu sedang merayakan hari penghijauan atau hari hijau seperti yang tadi kita bahas di depan. Nah, kemudian hari libur Jepang ini dipindahkan ke 4 Mei pada tahun 2007, namun pada tahun 2005 itu masih pada tanggal 19 April gitu. 29 April maksudnya. Jadi setiap kali tiba atau gini di tiba ini ada beberapa kegiatan yang menarik wisatawan gitu, dan pada tahun itu tuh ada kegiatan untuk mengambil rebung, di mana rebung itu di Jepang mungkin suka dijadikan masakan khas gitu, mungkin masakan yang enak, dan di Indonesia juga sering digunakan terutama untuk di isian lumpia. Ada di Semarang namanya lumpia rebung gitu. Nah, dengan kabar ini orang tua Yuki itu sangat senang gitu untuk mengajak anaknya itu jalan-jalan di Goshidai tadi yang terletak di Goshidai Forest. Nah, kemudian Yuki dan adiknya itu bersama orang tuanya itu datang ke Taman Nasional tersebut. Sebelumnya itu orang tuanya mereka ini tidak bisa datang secara lengkap, di mana tiba-tiba ayahnya Yuki ini harus bekerja karena ada panggilan kerja gitu. Setelah mendengar ayahnya ini nggak ikut, mereka juga pada sedih, cuman ya daripada sedih berlarut mendingan ikut jalan-jalan gitu ke hutan, bersatu dengan alam. Namanya kecil pasti suka gitu kan. Nah, jadi jaraknya itu sekitar 16 km dari rumah Yuki dan hanya membutuhkan waktu sekitar setengah jam berkendara, which is ini sangat dekat gitu. Dan kemudian mereka datang ke acara ini, dan acara ini diikuti oleh kurang lebih 19 keluarga dengan beberapa relawan, total 60 orang gitu. Dan kemudian acara dimulai dan dibagi menjadi dua bagian, di mana acara pertama itu peserta tuh bebas itu menikmati alam seperti jalan-jalan, mungkin mau minum nyantai di
hutan, pokoknya menikmati hutan sampai jam 1. Karena di jam 1 itu ada permainan atau ada games namanya menggali rebung atau digging shot kalau nggak salah namanya, aku lupa. Atau bambu digging shot itu namanya. Pada hari itu, Yuki itu menggunakan kemeja garis-garis merah jingga, celana biru tua, di bagian tubuhnya ada warna kuning garis gitu, dan sepasang sepatu kecil dengan kepala kelinci di kakinya yang seperti balita normal gitu, yang diajak jalan-jalan ke gunung, jadi pakai celana training, celana santai. Kontes menggali rebung ini secara resmi dimulai pada pukul 1 siang, dan pihak penyelenggara ini berjanji bahwa keluarga yang menggali rebung paling banyak akan mendapatkan hadiah yang sangat indah dan sangat menarik. Nah, kemudian acara ini mulai dan mereka ini sangat bersemangat. Yuki bersama saudara perempuan dan ibunya ini mencari rebung untuk dikumpulkan. Dan kemudian mungkin mereka nih sama-sama masih kecil gitu ya, dan hanya ibunya gitu. Jadi mereka ini tidak bisa banyak mengumpulkan rebung. Jadi Yuki ini berinisiatif untuk masuk lagi ke dalam hutan tapi sendirian. Kemudian ibunya ini bilang, jangan masuk ke dalam hutan itu sendirian karena sangat berbahaya kalau tersesat mungkin karena sangat luas. Kemudian Yuki ini bilang udah nggak apa-apa, kan aku tahu jalan pulang, ntar bakal balik ke sini lagi. Sekitar jam 1:50, Yuki ini udah pergi selama 20 menit, namun dia masih belum kembali dan ibunya itu sedikit khawatir. Dan kemudian pada pukul 2 siang ini acaranya sudah selesai dan sesuai ketentuan kegiatan, setiap orang itu harus kembali ke tempat pemberangkatan untuk berkumpul dan menghitung berapa jumlah rebung yang didapat atau yang digali. Dan Ibu Yuki ini memutuskan untuk membawa putri-putrinya yang lain selain Yuki ini kembali ke tempat pertemuan terlebih dahulu dan berharap Yuki ini mungkin terlambat. Kemudian Ibu Yuki ini kecewa karena tidak ada siapapun di tempat itu. Kemudian dia terus bertanya kepada orang-orang di sekitar gitu, apakah melihat seorang gadis kecil bertopi merah muda dan berambut pendek seperti yang dikenakan Yuki gitu, atau penampilan Yuki pada saat itu. Nah kemudian orang-orang ini tidak ada yang melihat. Dia bilang kayak, oh nggak ada bu, nggak ada gitu, nggak ada orang, nggak ada anak kecil tadi di sekitar sini. Nah, kemudian panitia ini memanggil semua peserta acara itu untuk membantu mencari gitu, 60 orang tadi itu untuk membantu masuk ke dalam hutan lagi dan mencari anaknya yang hilang. Awalnya itu semuanya tuh kayak menenangkan ibunya Yuki, bilang udah nggak apa-apa, namanya juga anak-anak nanti juga pulang, siapa tahu ketemu temennya atau sedang asik bermain di hutan seperti itu. Tapi agak serem juga sih karena ini udah mau lewat dari jam 3, habis itu sudah sore. Takut juga sih gue kalau gue punya anak dan tiba-tiba lepas dari pandangan gue gitu terus hilang gitu, gue nggak bisa berpikir sampai waktu tiba tidak ada hasil, dan kemudian penyelenggara ini meminta bantuan pihak kepolisian gitu, dan untuk mencari pada pukul 15.45 atau mau jam 4, polisi ini memblokir pusat pengunjung, jadi ditutup semua biar kalau ada yang keluar atau ada yang mencurigakan itu bisa kelihatan, dan mereka memperoleh daftar orang yang mengikuti kegiatan penggalian rebung dari penyelenggara. Dan setelah menanyai semua orang ini, kemudian seorang pria juga mengatakan bahwa tidak sengaja melihat Yuki mengenakan topi merah muda saat menelpon di dekat pertemuan. Dan orang lain bilang bahwa pada polisi bahwa dia melihat seorang pria mencurigakan dengan tas punggung sekitar pukul 13.48, yaitu tepat setelah kurang lebih 20 menit si Yuki ini menghilang. Nah, yang dicurigai ini adalah orang yang membawa ransel tersebut, karena dia membawa ransel gimana ya, jadi acara ini kan acara di gunung gitu, dan ada yang kemah, ada yang bawa peralatan, jadi orang-orang bawa ransel gede itu cukup wajar, gerak-geriknya itu tidak dapat dijadikan mungkin tersangka seperti itu. Nah, karena tidak ada saksi lain di tempat kejadian, tidak ada peralatan pemantauan juga di dekat hutan, akhirnya polisi tidak dapat menemukan PPK misterius atau orang yang bawa tas gede itu untuk sementara waktu, dan tidak mengetahui keberadaannya. Ada hal aneh saat polisi ini mengirimkan anjing pelacak. Jadi si anjing ini dibiarkan, seekor anjing ini dibiarkan untuk mengendus cangkir bekas minumnya si Yuki, kemudian pergi ke hutan untuk mencari sepanjang jalan. Nah yang mengejutkan, anjing polisi ini tiba-tiba berhenti gitu. Jadi setelah dia mengendus, tiba-tiba udah stop. Kemudian dia berhenti dan ya udah, dan dia malah melihat ke atas. Jadi seolah-olah Yuki ini terbang gitu. Kemudian polisi ini memperluas cakupan pencariannya dari hutan bambu itu hingga pantai utara. Jadi gue kasih lihat petanya itu cukup jauh gitu. Jadi benar-benar seluruh daerah tuh disusur buat mencari Yuki. Hingga jam 9 malam tapi belum ada jejak Yuki. Satu pun tidak ada jejak gitu. Yuki ini tidak meninggalkan jejak apapun. Nah kemudian untuk menemukan Yuki ini, polisi mengirim lebih dari 3.000 polisi
dan beberapa anjing polisi pada hari kedua, pada hari selanjutnya, karena tadi sudah terlalu malam, maka dilanjutkan besok untuk melakukan pencarian lebih detail di wilayah tersebut. Nah, pada hari yang sama itu 6 anjing polisi ini memasuki hutan bambu secara bersama-sama. Sepanjang jalan untuk melacak, tetapi 4 dari 6 anjing polisi ini berhenti di tempat yang sama. Dan posisi ini persis dimana polisi itu di mana anjing polisi itu tinggal kemarin gitu. Jadi kayak di tempat yang sama, dan anjing polisi ini berhenti semua gitu di tempat yang sama. Dan polisi masih bingung kan. Ini gimana sih? Apa ada di sekitar sini, tapi di sekitar itu tidak ada apa-apa gitu, hanya ada hutan terbuka seperti itu. Nah, kemudian polisi ini menduga bahwa Yuki ini mungkin telah jatuh ke danau, yaitu yang tadi dibicarakan danau tersebut yang dekat perkemahannya. Jadi dari situ juga mungkin rawan seperti tadi ini bilang sering hilang secara misterius. Nah, kemudian polisi ini mengkerahkan untuk mengeringkan air danau dengan pompa air, jadi disedot danaunya dan mengirimkan mungkin beberapa orang gitu untuk terjun ke lumpur di dasar danau gitu. Tapi Yuki ini masih nggak ada gitu. Dan harusnya kalau memang dia hilang di danau atau dia tenggelam, dia sudah mengambang gitu lebih dari sehari mungkin. Dan mungkin kalau dia tersangkut di batu, di batuan yang mungkin pada saat di vakum ini, di saat di pompa air keluar, harusnya dia ditemukan, tapi ini tidak sama sekali. Nah, setelah bersusah payah selama 2 hari ini, polisi ini udah bingung dan kasus ini menemui jalan buntu. Dalam keputusasaan, polisi ini mengumumkan berita bahwa hilangnya Yuki ini ke seluruh negeri, berharap ada yang bisa melihat. Nah, kemudian insiden itu mengejutkan seluruh negeri gitu, karena hilang tanpa jejak gitu, benar-benar hilang. Tidak ada apa ya, tidak ada clue atau tidak ada petunjuk sama sekali bagi polisi dan juga bagi keluarga Yuki untuk mencari Yuki. Dan 5 bulan setelah kasus ini berlalu, sebuah program TV Jepang itu yang khusus menganalisis dan membahas kasus, fokusnya mereka tuh pada mengapa banyak anjing polisi berhenti di tempat yang sama tetapi tidak menemukan apapun setelah menggeledah tempat itu. Dan muncul banyak spekulasi karena kasus ini masih sampai sekarang masih belum terpecahkan, jadi banyak banget spekulasi bertebaran di internet. Ada dugaan pertama bahwa Yuki Onishi ini mungkin telah diambil dari udara oleh sesuatu gitu, sehingga anjing polisi tidak dapat melacaknya, jadi kayak tiba-tiba hilang ke udara gitu. Namun spekulasi ini dengan cepat ditolak karena helikopter atau burung besar yang dapat membawa Yuki keluar dari udara itu mungkin kelihatan gitu, maksudnya ya ada helikopter atau burung besar tuh nggak ada yang kelihatan gitu. Soalnya pada acara itu memang tidak ada hewan dan tidak ada helikopter juga gitu yang dapat mengambil dia, dan kalau ada helikopter pasti ada suaranya. Dan apa sih nama helikopter kalau mendarat itu pasti ada bayang-bayangnya dan apa ya, ya pasti menimbulkan suara atau tanda gitu lah. Ada juga bilang bahwa Yuki ini mungkin hilang di bawah burung besar seperti elang atau elang emas gitu. Elang emas sendiri itu memiliki panjang sekitar 76 sampai 100 cm, lebar sekitar 2 meter, dan beratnya itu 2 sampai 6 kg gitu. Mungkin secara teori itu mungkin masuk, tapi kayaknya tidak masuk akal ya, karena burung-burung itu memang sangat jarang terlihat. Maksudnya di hari-hari sebelumnya acara itu memang tidak ada burung burung sebesar itu. Jadi dan pun ketika mungkin ada Yuki memang dibawa oleh burung-burung tersebut, pasti dia akan nangis karena mungkin akan dicakar seperti mungkin disangkut atau di mana itu mungkin ya, dan pasti akan kelihatan gitu. Dan kemudian dugaan dua ini Yuki Onishi ini mungkin diserang oleh binatang buas di pegunungan karena mungkin dia takut dengan bau binatang buas, sehingga anjing polisi itu pada berhenti daripada mengejar. Banyak juga orang yang tidak mendukung spekulasi ini karena ada banyak orang yang berpasti dalam hari itu. Jika ada binatang buas yang menyerang orang, mereka harus ditemukan, dan kalau memang diserang oleh binatang buas, seenggaknya mungkin ada cabikan atau ada bekas darah atau mungkin baju yang sobek dijadikan, namun ini tidak ada sama sekali. Nah, kemudian spekulasi yang ketiga ini yang paling masuk akal, di mana ada orang yang mengambil Yuki atau orang yang menculik Yuki dan bersembunyi di antara orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan penggalian rembu. Spekulasi yang ketiga ini mungkin lebih masuk akal, tapi mungkin polisi itu bilang kalau mungkin kalau misalnya memang diculik sama orang ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang, karena benar-benar sangat terencana dan sangat terorganisir ya, pasti gitu, karena ya di situ banyak orang, lebih dari 50 dan 60 orang, dan pengunjung lainnya juga. Jadi mungkin yang mengambil Ruki atau menculik Yunis ini lebih dari satu orang, melainkan sebuah kelompok gitu. Dan pasti setiap kelompok itu memiliki pembagian kerja yang jelas gitu, dimana mungkin ada orang yang pura-pura jadi panitia, ada orang yang pura-pura jadi peserta,
kemudian ada yang pura-pura mungkin datang sebagai keluarga dan berbagai macam itu. Jadi sehingga mungkin Yuki Onishi ini karena usia masih 5 tahun, jadi saat mereka sedang memantau dan melihat anak yang lepas di depan orang tuanya mungkin diajak dan kemudian dipindahkan tangan secara cepat, jadi agak samar-samar dan tidak kelihatan oleh orang-orang lain, dan mungkin orang-orang lain mengira oh itu mungkin anaknya dia, jadi tidak ada yang tidak ada yang curiga gitu. Nah, dugaan yang terakhir itu seperti yang dibilang saksi mata bahwa ada backpacker atau orang yang membawa tas gede atas gunung gede gitu secara misterius. Tapi cuman yang spekulasi yang keempat ini masih kurang ragu juga karena backpacker ini kalau si backpacker ini memang menyembunyikan Yuki Onishi ini, tingginya tuh lebih dari 1 meter dan beratnya tuh 15 kilo di tas ransel gitu. Dan bagaimana caranya membuat dia ini tidak berontak atau tidak teriak gitu. Otomatis kalau di tas gitu, kalau ditaruh di tas pasti akan berontak dan pasti akan menimbulkan tanda tanda dan ya mencurigakan gitu. Atau mungkin dibuat pingsan terlebih dahulu juga tidak ada yang tahu gitu. Tapi teori atau konspirasi atau spekulasi Yuki Onishi dibawa oleh orang menggunakan tas gede itu masih agak masih kurang masuk akal karena ya di lokasi kejadian juga banyak orang yang seperti itu karena ya seperti yang tadi gue bilang itu banyak orang yang kayak banyak orang yang trekking di daerah tersebut gitu. Dan ada spekulasi lain itu bahwa beberapa orang itu berpikir bahwa pelacakan anjing polisi itu masih belum 100% akurat, jadi mungkin orang yang bawa Yoki ini ngerti gitu gimana caranya menghindari dari anjing polisi pada saat itu, jadi anjing polisi itu pada diem semua di tempat yang sama. Yuki Onishi ini berarti memang telah menghilang selama 16 tahun dan jika dia masih hidup dia akan berusia 22 tahun mungkin. Ya sangkatan nama gue itu kelahiran 99 dan Yuki ini kelahiran 2000, mungkin ada juga yang nonton ini sangkatan gitu. Kemudian polisi ini membuat simulasi di mana portret Yuki Onishi saat berumur 5 tahun dan berumur sekarang. Kemudian polisi ini memposting sampai sekarang potret Yuki Onishi ini di berbagai stasiun yang ada di Jepang atau di tempat-tempat umum atau di alun-alun gitu, dan berharap ada orang yang memberi petunjuk baru gitu. Yuki Onishi ini masih ada. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke Jepang, terutama ke daerah Goshikide atau ya pokoknya daerah negara Jepang gitu, kalau kalian nanti ngelihat Yuki Onishi ini tolong laporin ke polisi karena keluarga sudah menunggu juga lebih dari 15 tahun, sangat lama. Sekian cerita tentang hilangnya orang secara misterius di Jepang, tepatnya pada hari hijau. Kasus ini cukup mengemparkan Jepang pada saat itu karena ya gimana caranya gitu hilang secara misterius tanpa ada jejak sekecil apapun, dan ya berarti ini kalau memang dilakukan oleh sebuah kelompok berarti ini secara matang banget dilakukannya. Sering terus orang-orang yang ada di sekitar kalian, entah itu orang tua kalian, entah itu adik kakak kalian, kalau pergi kemana-mana tetap dikit dan jangan sampai lepas dari pandangan. Selamat istirahat, nama gue Bian, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Dadah.